kereta ke Jogja penuh terisi. Makan mie Jawa pakai nasi. Ibu bapak siap berkolaborasi untuk pendidikan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang Bapak dan Ibu hebat pada acara sosialisasi bantuan pemerintah untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menghadiri kegiatan sosialisasi bantuan pemerintah untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Dan hari ini izinkan saya Lilis Erhamda selaku MC dari Direktorat PKPLK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Senang sekali bisa membersamai Bapak dan Ibu semua untuk kira-kira 1 jam ke depan untuk kita sama-sama menyimak berdiskusi terkait sosialisasi bantuan pemerintah untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Baik, sebelum kita memulai agenda pada pagi hari ini, izinkan saya membaca susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kedua sambutan Direktur PKPLK, ketiga paparan terkait sosialisasi bantuan pemerintah untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif, keempat pembacaan doa, dan kelima tanya jawab. Baiklah, acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon dalam sikap sempurna. Baik, terima kasih untuk semua hadirin yang telah menyimak. Acara yang kedua, sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Direktur PKPLK yang kali ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Bapak Cecep Somantri. Kepada Bapak Cecep dipersilahkan. Terima kasih, Teh Lilis. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif di seluruh Indonesia, Bapak Waspodo selaku Widya Prada Ahli Utama, Mbak Meike, dan teman-teman tim kerja pendidikan khusus, Direktorat Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kita istimewa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri kegiatan yang sangat penting ini, yaitu sosialisasi bantuan pemerintah untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Izinkan untuk membuka sambutan ini, saya mengawali dengan mengutip pendapat yang cukup akademis dan seminal dari Thomas Heher. Beliau merupakan salah satu tokoh penting cendekiawan Amerika Serikat di bidang pendidikan inklusif. Dalam tulisannya, Heher pada tahun 2005 menyatakan bahwa inclusive education is not simply about placing students with disabilities in general education classrooms. It is about restructuring the cultures, policies, and practices in schools to respond to the diversity of students in their locality. Kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar tentang kehadiran anak-anak dengan disabilitas di ruang kelas umum. Pendidikan inklusif merupakan sebuah transformasi menyeluruh dalam budaya, kebijakan, dan praktik pendidikan menuju sistem yang mampu menyambut dan memberdayakan seluruh anak tanpa kecuali. Pendidikan inklusif bukan hanya sebuah pendekatan pedagogis, melainkan juga merupakan wujud nyata komitmen terhadap keadilan sosial. Komitmen ini tercermin dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada tujuan 4, yaitu pendidikan berkualitas, yang secara eksplisit menggarisbawahi bahwa pada tahun 2030, seluruh negara di dunia perlu memastikan akses yang setara terhadap pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di Indonesia, mandat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif telah ditegaskan melalui berbagai regulasi nasional. Sebagai contohnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Terakhir, dan masih relevan dengan pendidikan inklusif, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia terhadap pendidikan inklusif. Regulasi ini menjadi tonggak penting karena mengatur hak peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan dukungan dan akomodasi yang layak agar dapat belajar secara optimal dalam lingkungan yang setara. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa dukungan nyata di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya konkret untuk menjembatani kebijakan dan praktik. Melalui bantuan pemerintah, satuan pendidikan diharapkan memiliki daya dukung yang lebih baik untuk mengembangkan layanan pendidikan inklusif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu juga kiranya saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusung visi besar, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Visi ini menegaskan bahwa mutu atau kualitas tidak boleh menjadi hak istimewa sebagian kalangan saja. Setiap anak, apapun latar belakang sosial, ekonomi, geografis, maupun kondisi disabilitasnya, pendidikan yang bermutu, relevan, dan bermakna. Pendidikan yang bermutu bukanlah pendidikan yang seragam, tetapi yang mampu memenuhi kebutuhan belajar setiap individu secara adil dan setara. Dalam konteks pendidikan inklusif, visi ini menjadi sangat relevan. Satuan pendidikan tidak cukup hanya menerima peserta didik penyandang disabilitas, tetapi juga harus mampu menyediakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional mereka. Disinilah peran bantuan pemerintah sangat strategis untuk mendorong transformasi layanan dan sumber daya menuju sistem yang lebih tanggap terhadap keragaman. Lebih jauh lagi, pendidikan yang kita perjuangkan saat ini tidak hanya tentang schooling, melainkan juga tentang learning. Pendidikan bukan semata-mata kehadiran fisik di ruang kelas atau kelulusan administratif, tetapi tentang bagaimana anak-anak benar belajar,
memahami, dan tumbuh. Dalam kerangka ini, pendidikan inklusif menjadi jembatan penting menuju sistem pendidikan yang berpusat pada peserta didik atau anak, yang menghargai proses belajar setiap individu, bukan hanya pencapaian akademik formal. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang melihat setiap anak sebagai pembelajar yang unik, dan tugas kita bersama adalah menciptakan sistem yang membuka ruang bagi setiap anak untuk belajar dengan cara terbaiknya, bukan sistem yang menyesuaikan anak dengan standar yang kaku. Dengan demikian, kita tidak hanya menciptakan pendidikan yang adil, tetapi juga pendidikan yang benar-benar memerdekakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan mewujudkan pendidikan inklusif adalah perjalanan panjang, menantang, namun tentunya mulia. Ini adalah komitmen bersama, lintas sektor, dan pemangku kepentingan. Pendidikan yang baik dan bermutu adalah pendidikan yang merangkul semua anak, menghargai setiap potensinya, dan memuliakan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi bantuan pemerintah untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cecep atas perkenannya membuka acara secara resmi dan atas arahannya semoga bisa menjadi penambah energi untuk kita semua. Salam kita istimewa. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara yang ketiga paparan terkait sosialisasi bantuan pemerintah untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Pendidikan Khusus Ibu Meike Anastasia. Kepada Ibu Meike dipersilakan. Selamat pagi Mbak Meike, apa sudah terdengar? Selamat pagi, Baik. Mbak Lilis. Baik, Ya, terima kasih, Mbak Lilis. ya sama-sama. Ya, Persilakan Ibu Meike. ya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Eh, Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta sosialisasi bantuan pemerintah untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2025 yang bergabung di kanal YouTube Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Lain Khusus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit paparan terkait sosialisasi bantuan pemerintah khususnya untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2025. Eh, Lanjut, Mbak hari ini. Baik, Bapak Ibu yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan bantuan pemerintah bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif ini terdapat 5 hal yang mendasari, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023, di mana akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, di mana di dalamnya juga nanti akan ada terkait pembentukan ULD yang akan menjadi sarana atau motor penggerak bagi layanan pendidikan inklusif di daerah. Lalu ada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Lain Khusus memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan terkait kebijakan ataupun program pendidikan inklusif dan juga unit layanan disabilitas, di mana kedua kebijakan tersebut memfasilitasi dan mendukung layanan pendidikan inklusif bagi masyarakat, termasuk juga bagi murid-murid atau anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Lalu yang kelima adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Next, Mbak. Ya, Bapak Ibu yang melatar belakangi pemberian bantuan pemerintah ini adalah bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua warga negara Indonesia memperoleh haknya mendapatkan pendidikan yang diamanatkan sesuai dengan undang-undang, di mana pendidikan itu merupakan hak setiap
orang, termasuk juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, banyak faktor yang menjadi penyebab terbatasnya akses warga nih. Salah satunya adalah faktor geografis, ekonomi, budaya, kondisi disabilitas, tuntutan pekerjaan, bencana, konflik, dan lain sebagainya. Dalam rangka mendukung dan menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Lain Khusus memiliki program pemberian bantuan pemerintah untuk satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Program bantuan pemerintah ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Karena untuk pendidikan inklusif tidak hanya merupakan tanggung jawab dari sekolah ataupun pemerintah daerah, maka pemerintah pusat pun dalam hal ini adalah Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Lain Khusus juga memiliki eh, komitmen untuk dapat melaksanakan pendidikan inklusif ini dengan baik, dan salah satunya adalah pemberian bantuan ini. Yang diharapkan dari pemberian bantuan ini juga dapat membantu mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif di daerah. Lanjut. Bapak Ibu dapat melihat pada data yang terlampir bahwa pada bulan Juni tahun 2024, jumlah satuan pendidikan yang terdaftar pada data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sejumlah 42.262 satuan pendidikan dengan total peserta didik penyandang disabilitas sebanyak 138.513. Dan pada cut-off Februari 2025 terdapat peningkatan untuk satuan pendidikan yang menjalankan pendidikan inklusif atau memiliki peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang disabilitas menjadi 49.592. Dan untuk jumlah peserta didiknya pun bertambah menjadi 166.572. Dan ini adalah data cut-off Februari 2025. Melalui SPMB yang saat ini sedang berlangsung, atau mungkin juga ada beberapa daerah Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pelaksanaan SPMB, bukan tidak mungkin bahwa satuan pendidikan dan juga peserta didik atau murid berkebutuhan khusus yang bersekolah di satuan pendidikan akan juga bertambah. Dan itu memerlukan komitmen kita bersama untuk bisa melayani, bisa menerima dan juga memberikan pendidikan yang setara dan adil bagi anak-anak atau murid-murid berkebutuhan khusus ini. Next. Ini adalah daftar atau satuan pendidikan yang menerima peserta didik penyandang disabilitas atau peserta didik kebutuhan khusus, di mana untuk jumlah satuan pendidikan yang negeri adalah sebesar 29.325 dengan jumlah peserta didiknya 104.045, dan swasta 20.267 dan jumlah peserta didiknya 62.527, di mana terbagi dalam beberapa jenjang satuan pendidikan atau tingkat satuan pendidikan, di mana di SKB dan PKBM sebanyak 1.500 satuan pendidikan dengan kurang lebih 7.000 peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bersekolah atau menempuh pendidikan di sana. Dan di sini dapat Bapak Ibu lihat bahwa paling tinggi adalah di SD, di mana terdapat 24.015 SD yang menerima 82.918 murid berkebutuhan khusus dengan segala ketunaannya. Lalu diikuti kedua oleh SMP, selanjutnya oleh PAUD, di mana PAUD juga masuk dalamnya ada TK juga atau teman kanak-kanak, dan juga selanjutnya adalah SMK. Di mana data ini adalah data yang ada dalam Dapodik atau data pokok pendidikan yang kami terima. Berdasarkan data tersebut, Bapak Ibu, maka bantuan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif ini memiliki tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan melalui program penjaringan terutama di zona sekolah. Karena bukan tidak mungkin Bapak Ibu masih banyak terdapat anak-anak yang usia sekolah yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk mencapai atau mewujudkan pendidikan untuk semua, maka anak-anak ini perlu mendapatkan kesempatan untuk bisa bersekolah.
Dan melalui bantuan ini salah satu tujuannya adalah untuk dapat menjaring anak-anak tersebut agar mereka bisa memperoleh kesempatan untuk bersekolah. Yang kedua adalah meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi semua peserta didik dalam satuan pendidikan formal dan non-formal. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik kebutuhan khusus, termasuk juga penyandang disabilitas di satuan pendidikan formal dan non-formal melalui pembuatan profil belajar siswa, di mana profil belajar siswa ini nantinya Bapak Ibu dapat akses dan juga dapat dilakukan secara mandiri untuk bisa menyusun ke rencana kebutuhan apa yang diperlukan bagi anak-anak atau murid-murid berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan. Jadi Bapak Ibu nanti melalui profil belajar siswa ini dapat menjadi sarana dukungan atau pendukung Bapak Ibu untuk bisa menyusun rencana pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau juga penyandang disabilitas di satuan pendidikan Bapak Ibu. Yang terakhir adalah meningkatkan layanan intervensi dasar bagi murid berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melalui program kebutuhan khusus. Next. Bapak Ibu, untuk sarana penerima dan jumlah bantuan, di mana sasaran penerima bantuan pemerintah ini adalah sebanyak 50 satuan pendidikan. Anggaran yang tersedia pada Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Lain Khusus untuk bantuan pemerintah ini kurang lebih sebesar 1 miliar 250 juta rupiah, dan ini diberikan kepada 50 satuan pendidikan dengan besaran masing-masing 25 juta rupiah. Memang jumlahnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, tapi kami harapkan bahwa ini merupakan langkah awal untuk bisa mendukung layanan pendidikan inklusif di satuan pendidikan Bapak Ibu, di mana kita harapkan nantinya pada kesempatan berikutnya bantuan ini juga akan dapat mengalami peningkatan dan memberikan manfaat yang lebih pada Bapak Ibu. Lanjut. Untuk mekanisme penetapan penerima bantuan, di sini kami terdapat 4 hal, di mana yang pertama adalah untuk sosialisasi bantuan pemerintah yang saat ini sedang kami lakukan, dan yang kedua nanti berdasarkan data yang akan kami jaring dari Bapak Ibu, bahwa kami akan membuat satu daftar panjang atau long list satuan pendidikan umum, kejuruan formal dan non formal yang memenuhi kriteria dalam penetapan penerima bantuan ini. Lalu nanti kami akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen untuk memastikan bahwa satuan pendidikan yang Bapak Ibu usulkan atau yang Bapak Ibu sampaikan atau yang Bapak Ibu memiliki kriteria sebagai calon penerima bantuan pemerintah. Dan yang terakhir adalah bahwa calon penerima bantuan pemerintah nanti bila telah dinyatakan sesuai dengan kriteria, maka akan ditetapkan oleh kuasa pengundangan atau direktur sebagai penerima bantuan pemerintah. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan anggaran bantuan pemerintah yang diberikan oleh Direktorat PKPLK? Terdapat 4 kegiatan atau 4 program yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama adalah sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, di mana Bapak Ibu bisa melakukan sosialisasi dengan menyampaikan terkait implementasi pendidikan yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi semua peserta didik, termasuk akomodasi yang layak bagi murid berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan formal dan non-formal, dan perlunya identifikasi tentang kondisi, hambatan belajar, dan kebutuhan peserta didik melalui pembuatan profil belajar siswa, dan intervensi dasar bagi murid berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan khususnya, serta penyusunan program tindak lanjut berupa program pembelajaran yang akomodatif. Jadi ini dapat diselenggarakan oleh Bapak Ibu secara internal dengan melibatkan warga sekolah ataupun juga mungkin beberapa satuan pendidikan yang ada di sekitar Bapak Ibu untuk dapat melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Jadi juga untuk bisa memberikan pemahaman kepada warga sekolah, termasuk mungkin orang tua dan masyarakat, bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif ini merupakan hal yang niscaya perlu dilakukan demi kesetaraan, demi keadilan pendidikan bagi anak-anak. Termasuk diantaranya adalah murid berkebutuhan khusus atau juga penyandang disabilitas. Next. Kegiatan yang kedua yang bisa dilakukan adalah bimbingan teknis pembuatan profil belajar siswa.
di mana materi utama ini adalah untuk pengisian instrumen profil belajar siswa yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi maupun secara fisik di atas kertas. Dalam BIMTEK ini diharapkan ada simulasi pengisian instrumen serta menyusun tindak lanjut berupa penyusunan program pembelajaran individualisasi dan rencana pelaksanaan pembelajaran akomodatif berdasarkan hasil pembuatan PBS, di mana nanti diharapkan profil belajar siswa ini dapat memberikan eh, gambaran, dapat membantu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendidik untuk bisa menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari setiap individu. Yang ketiga adalah penjaringan anak berkebutuhan khusus atau ABK di zona sekolah, di mana sudah saya sampaikan di awal bahwa yang menjadi eh, misi dan visi daripada Kemendikdasmen dan juga Indonesia secara Presiden secara umum adalah salah satunya pendidikan bermutu untuk semua. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk belajar, untuk bersekolah. Dan juga bagi anak-anak yang usia sekolah yang belum bersekolah juga memiliki hak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setara. Nah, melalui bantuan ini diharapkan bahwa Bapak Ibu dapat melakukan penjaringan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus di zona sekolah, di mana mereka akan mendapatkan kesempatan untuk dapat bersekolah. Yang keempat, bimbingan teknis peningkatan intervensi dasar peserta didik kebutuhan khusus melalui program kebutuhan khusus, di mana untuk materi peningkatan intervensi dasar ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap murid berkebutuhan khusus atau murid penyandang disabilitas. Jadi nanti ada beberapa program kekhususan yang Bapak Ibu bisa eh, berikan melalui bimbingan teknis dan nanti bisa meningkatkan kompetensi atau kapabilitas atau kapasitas Bapak Ibu dalam melayani atau memberikan pemahaman ya pembelajaran pada anak-anak kebutuhan khusus sesuai dengan kekhususan mereka, karena di setiap satuan pendidikan ketunaan atau disabilitas atau kekhususan yang dimiliki oleh anak-anak itu adalah berbeda-beda dan itu membutuhkan program kebutuhan khusus yang berbeda juga. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan anggaran dari bantuan pemerintah ini untuk bisa meningkatkan kapasitas Bapak Ibu untuk mempelajari atau untuk mendapatkan materi atau bimbingan teknis terkait program kebutuhan khusus. Next, Mbak Rini. Ya. Adapun Bapak Ibu syarat untuk penerima bantuan adalah memiliki NPSN dan terdaftar di Dapodik dan juga memiliki NPWP, rekening aktif yang berbeda dengan BOSP yang mungkin Bapak Ibu juga sudah terima. Lalu mengirimkan proposal permohonan dilengkapi dengan rencana penggunaan dana atau RAB dan nanti menandatangani perjanjian kerjasama, menandatangani SPTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana kesediaan untuk menggunakan dana sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengembalikan jika tidak digunakan dalam batas waktu yang ditentukan apabila ada. Jadi ini merupakan syarat-syarat umum yang Bapak Ibu juga sudah memahami, tapi ini perlu kami sampaikan kembali untuk mengingatkan apabila Bapak Ibu nantinya menjadi penerima bantuan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, maka ini adalah syarat-syarat yang perlu Bapak Ibu lengkapi dan setuju untuk bisa menerima bantuan tersebut. Next. Baik, demikian Bapak Ibu sedikit paparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator atau MC. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mika untuk paparannya yang cukup sangat jelas. Tapi mohon Ibu Mika stay untuk tetap di sini karena kita akan sedikit berbincang begitu ya. Eh, Baik, sebelumnya mungkin saya akan ingatkan kepada hadirin yang berada di kanal YouTube untuk mengisi tautan yang telah kami sampaikan di chat. Kemudian juga jangan lupa bagi yang ingin bertanya juga dipersilahkan untuk mengisi di kolom komentar.
begitu. Mbak Mika, ini kan seperti yang tadi ya Pak Kasubag juga sampaikan bahwa pendidikan inklusif ini seperti sebuah perjalanan yang cukup panjang begitu ya. Eh, yang kita sama-sama berada di gerbong ini gitu. Dan Mbak Mika mungkin boleh memberikan harapan kepada para kepala sekolah yang berada di sini bagaimana terkait pendidikan inklusif untuk kondisi untuk saat ini dan juga ke depan di Indonesia. Dipersilahkan Mbak Mika. Baik, terima kasih Mbak Lilis. Iya, betul Mbak Lilis. Untuk pendidikan inklusif ini merupakan jalan yang cukup panjang, di mana sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan sudah di awal 2000, tahun 2000 pun juga sudah dicanangkan sebenarnya terkait pendidikan inklusif. Namun, pemahaman mungkin yang ada di lapangan adalah bahwa pendidikan inklusif itu terbatas hanya untuk kalangan tertentu. Padahal sesungguhnya adalah pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mencakup semua keragaman, menerima, merangkul semua keragaman, apapun kondisi dan juga situasi yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hal ini adalah oleh setiap anak ya. Apakah anak tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, sosial yang berbeda, geografis seperti tadi yang sudah disampaikan, dan juga dengan segala kondisi fisik yang dimiliki ataupun mental yang dimiliki, yaitu bagi anak-anak yang benar-benar memiliki kebutuhan khusus. Nah, eh, selama kurang lebih 2 tahun atau lebih kita sudah berjibaku untuk bisa kembali menggaungkan, menguatkan terkait pendidikan inklusif ini, dan respon yang ada di masyarakat memang cukup luar biasa. Walaupun dengan segala kendala yang ada, dengan jumlah anak dan jumlah satuan pendidikan yang menerima juga cukup terbatas, dan ini lebih banyak di di apa ya, lebih banyak diperoleh data adalah bahwa guru-guru atau juga kondisi dari sekolah yang memang memiliki perlu mendapatkan dukungan lebih ya untuk bisa menerima atau bisa melayani anak-anak ini. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita tetap harus bersedia menerima anak-anak berkebutuhan khusus ini atau murid berkebutuhan khusus ini salah satunya, dan juga diantaranya yang lainnya adalah dengan latar belakang yang berbeda. Jadi itu adalah salah satu yang menjadi tugas atau kewajiban atau komitmen utama dari kita semua yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubag ya, bahwa partisipasi semesta di mana kita tidak bisa bekerja sendiri, pusat tidak bisa bekerja sendiri, daerah pun tidak bisa bekerja sendiri, tetapi merupakan eh, kerja kolaborasi, partisipasi semesta di mana perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, lalu organisasi masyarakat, pemerhati pendidikan secara umum, tidak hanya pendidikan inklusif itu sendiri, untuk bisa eh, melayani, untuk bisa menerima dan bisa mewujudkan pendidikan inklusif ini yang merata di masyarakat dan di daerah. Itu mungkin Mbak. Baik, betul. Terima kasih Mbak Mika dan apa namanya eh, perjalanan panjang ini sepertinya kita tidak boleh menutup harapan ya Mbak Mika bahwa harapan itu selalu ada sehingga pendidikan inklusif itu eh, tidak menjadi ilusi begitu. Dan ini mungkin ada pertanyaan, ada beberapa yang pasti banyak ditanyakan oleh satuan pendidikan Mbak Mika terkait tadi paparan, apakah bantuan ini bisa digunakan untuk pengadaan sarana prasarana demikian, dan juga apakah bantuan ini dapat membiayai pengeluaran atau kegiatan lain di luar 4 kegiatan yang sudah dijelaskan tadi, demikian Mbak Mika. Baik, terima kasih Mbak Lilis. Baik, mungkin Bapak atau Ibu tadi yang bertanya. Untuk bantuan pemerintah ini berbeda Bapak Ibu dengan BOSP atau bantuan operasional satuan pendidikan. Jadi bantuan ini lebih kepada eh, melaksanakan kegiatan yang sifatnya adalah sosialisasi dan penguatan kompetensi. Jadi tidak bisa digunakan untuk pemanfaatan atau pembelian atau pengadaan sarana. Karena itu ada dalam pas saya ada dalam BOSP tersendiri seperti itu. Jadi tidak bisa ada eh, dua anggaran yang bisa melakukan satu hal yang sama. Jadi pelaksanaan
bantuan pemerintah itu adalah terkunci atau hanya dapat dilakukan pada 4 kegiatan yang sudah saya paparkan tadi. Lalu maaf yang berikutnya apa ya Mbak? Kelewat yang pertanyaan kedua tadi. Itu saja yang bisa digunakan untuk sarana prasarana. Oh, ya, ya Apakah ada. bantuan ini bisa digunakan untuk sarana prasarana? Ya, tidak bisa Bapak Ibu untuk penggunaan sarana prasarana dan bantuan ini hanya bisa dilakukan untuk 4 program atau 4 kegiatan yang sudah disampaikan tadi, yaitu terkait bimbingan teknis untuk penjaringan bimbingan teknis untuk penyusunan Proksus, untuk PBS, untuk penjaringan data ABK di zona sekolah, dan ada satu lagi 4. Itu jadi hanya oleh 4 kegiatan tersebut. Oke, baik. Kita sekarang mungkin masuk kepada sesi tanya jawab, Mbak Mike. Ini sudah ada dua penanya di kolom komentar. Yang pertama itu dari Ibu Rosalina Shin Krishna. Beliau bertanya, apabila satuan pendidikan yang cuma memiliki satu saja yang bersertifikat, apakah masuk kategori sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? Maaf, bagaimana, Mbak? Maaf. Jadi ini ada yang bertanya, apakah satuan pendidikan yang cuma memiliki satu saja guru yang bersertifikat melakukan pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif, mengikuti pendidikan berjenjang pendidikan inklusif, apakah masuk pada kategori sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang bisa menerima bantuan mungkin seperti itu? Eh, ada beberapa kriteria Bapak Bapak Ibu ya, seperti tadi yang pertama adalah sudah pasti memiliki peserta didik penyandang disabilitas atau eh, berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah memiliki sertifikat pelatihan ya, pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif itu merupakan salah satu yang juga mendukung untuk menerima bantuan. Jadi eh, dari kedua syarat tersebut, Bapak Ibu bisa mengajukan untuk usulan untuk bisa mendapatkan bantuan. Tapi ada juga syarat-syarat lain ada yang ada adalah yang ketiga adalah bahwa sebelumnya itu nanti Bapak Ibu belum pernah menerima bantuan yang serupa gitu. Jadi Kak, mohon maaf karena bantuan ini memang jumlah satuan pendidikan sasarannya juga tidak banyak. Kami berharapnya memang banyak, tapi karena keterbatasan juga kami membatasi jumlahnya hanya 50 satuan pendidikan. Jadi kami harapkan ini dengan jumlah yang sedikit ini juga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Bapak Ibu seperti itu. Dan untuk terkait apakah hanya satu guru yang memiliki sertifikat sudah termasuk pendidikan inklusif, eh, itu salah satunya Bapak Ibu. Tetapi yang salah duanya, maaf, yang lebih terutama lagi adalah bahwa sekolah tersebut juga sudah memiliki peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Itu. Baik. Terima kasih Mbak Mike. Mungkin ini ada lagi penanya yang kedua dari Tika Denova. Izin bertanya, jika di sekolah belum ada guru yang memiliki sertifikat pelatihan pendidikan inklusif, bagaimana katanya gitu? Jadi seperti lanjutan dari yang tadi, pertanyaan tadi. Persyaratan yang kita sebut adalah yang diutamakan Bapak Ibu. Namun melalui nanti ada rapat penetapan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kami untuk untuk Bapak Ibu atau untuk calon penerima bantuan. Oke, baik. Ini baru ada dua penanya, tapi kita sampaikan juga ya Mbak Mike bahwa secara filosofis bahwa pendidikan inklusif sebenarnya adalah pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi, equity ya Mbak Mike ya, gitu. Hanya saja terkait bantuan karena terbatas, maka kita tadi membuat long list kemudian short list seperti itu ya Bu Mike. Iya, betul, betul, Mbak Lilis. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan pada paparan bahwa ada beberapa tahapan atau mekanisme pemberian bantuan di mana nantinya akan kami
Susun daftar long listnya dan short listnya itu adalah nanti yang sudah eh, menjadi calon penerima bantuan. Dan itu yang nanti akan kami informasikan. Untuk Bapak Ibu yang satuan pendidikannya mendapatkan bantuan dan sudah ditetapkan sebagai sekolah atau satuan pendidikan penerima bantuan pendidikan inklusif ini. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, penanya terakhir terkait peserta didik berkebutuhan khusus yang terdatanya, boleh nggak sih hanya memiliki surat keterangan dari psikolog demikian? Baik, Bapak Ibu, yang menjadi dasar pemberian bantuan pemerintah ataupun juga pemberian bantuan baik itu BOSP ataupun DAK atau sekarang menjadi revitalisasi itu adalah Dapodik atau data pokok pendidikan. Jadi walaupun Bapak Ibu di satuan pendidikannya memiliki murid berkebutuhan khusus atau murid penyandang disabilitas, jika tidak terdata atau Bapak Ibu tidak update data dalam Dapodik, maka data tersebut kami anggap Bapak Ibu tidak memiliki murid berkebutuhan khusus tersebut. Jadi, apabila Bapak Ibu memang memiliki, silahkan Bapak Ibu diupdate datanya karena itu kan eh, operator sekolah yang akan mengupdate ya Bapak Ibu ya data terkait anak-anak ini. Jadi, silahkan Bapak Ibu diupdate datanya pada Dapodik karena yang akan kami tarik adalah data Dapodik dan selain itu juga memang kami akan melakukan verbal kesesuaian antara data Dapodik yang Bapak Ibu upload atau Bapak Ibu update dengan kondisi atau situasi di lapangan. Jadi mohon untuk Bapak Ibu bisa mengupdate secara berkala dan itu benar-benar menunjukkan bahwa memang Bapak Ibu memiliki murid yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dengan data dukung apakah itu surat keterangan dari psikolog atau tenaga kesehatan lainnya atau terapis lainnya, silahkan tetapi yang pasti Bapak Ibu diharapkan untuk dapat mengupdate data tersebut pada Dapodik. Baik, terima kasih banyak Mbak Mika. Itu tiga penanya yang sudah alhamdulillah terjawab, insya Allah secara jelas. Baik Bapak Ibu hadirin semua, sebelum kita mengakhiri eh, acara ini, mari kita tundukkan kepala, mungkin kita berdoa kepada Sang Pemilik Hidup eh, dengan apa namanya kemaha kasih sayangannya. Semoga acara ini juga kegiatan ini bisa apa namanya memberikan manfaat untuk kita semua. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang ada di kanal YouTube di sini, eh, mari kita terus bergerak berkolaborasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi, terutama untuk pendidikan yang lebih inklusif, sehingga dunia pendidikan menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi PDBK dan bagi semua peserta didik. Kita istimewa, wujudkan keberagaman untuk semua pihak. Untuk terakhir kali, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi ke Yogyakarta naik kereta. Di Malioboro, makan bersama. Selamat pagi semua peserta, segenap kekurangan mohon diterima. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Lilis Erhamdah undur diri dari acara ini. Terima kasih sudah menyimak di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.